Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan tayangkan satu video perjalanan saya goes dari Fischbeck ke Rupke di sini. Jauhnya dari Fischbeck ke Rupke sekitar 7 km. Namun saya jalan keliling sehingga akhirnya saya jalan sekitar 20 km. Dan kalau disimulasikan akan terlihat seperti ini. Saya keliling ke sini, kembali lagi. Di perjalanan saya sempat terjebak di daerah sini, daerah pembangunan jalan bebas hambatan. Dan apa yang terjadi di sini kita lihat saja videonya. Hari ini saya jalan menuju Rupke, 11 km dari rumah. Jadi bolak-balik 22 km. Ini masih dekat-dekat rumah. Baru jalan sekitar 500-an meter. Nah, ini sebelah kiri jalur kereta api, dan sebelah kanan ini jalan gravel, bukan aspal. Jadi lumayan agak berat. Tapi nggak apa-apa, jalannya lumayan rata, tidak terlalu banyak batu di sini. Dan jalan ini meskipun tanah begitu, tapi sudah dikeraskan. Angin lumayan cukup kencang, jadi suhunya agak dingin. Saya harus pakai jaket. Dan awan juga mendung. Diperkirakan nanti akan hujan, tapi mudah-mudahan hujannya kecil. Saya jalan dengan kecepatan 15 km per jam melawan angin, jadi lumayan berat. Sebelah kanan ini daerah kosong, daerah hutan lindung, dan tanahnya ditanami dengan pohon produktif. Seperti di sini misalnya, tanahnya ditanami dengan jagung. Wah, jagungnya sudah berbuah tuh sedikit. Lumayan subur. Tiap batang ada jagungnya. Dan juga selain jagung, ditanami juga rumput. Rumput ini mungkin akan untuk ternak, makanan sapi atau kambing. Nah, itu kereta api S-Bahn, atau kalau di Indonesia disebut MRT. Dari Hamburg ke Stade. Sepanjang perjalanan saya menggunakan Navi dari Osman yang dipasang di HP. Jalan ini sepi karena memang tidak banyak penduduk yang tinggal di sekitar sini.
apalagi hari ini bukan hari spesial, jadi tidak banyak yang lewat. Sebelah kanan terlihat hanya rumput dan di belakangnya hutan. Tidak ada rumah satupun karena tidak boleh dibangun daerah sini. Terlihat sapi di sebelah kanan sedang makan rumput. Ini ada sapi putih dan hitam dan coklat. Hujan mulai turun rintik-rintik. Saya mungkin tidak jadi ke sana, harus pulang. Takut hujannya membesar. Oke, dari posisi terakhir saya kembali lagi menuju arah pulang. Jadi yang rencananya tadi saya akan goes sepanjang 10 km, jadinya hanya 3 km. 3 km itu sedikit sekali. Ya, berhubung mau hujan. Tapi nggak apa-apa, 3 km bolak-balikan jadi 6 km. Sebelah kanan perumahan real estate, rumah-rumah bagus di daerah perbatasan antara Hamburg dan Wilmstorf. Dan persis di sebelah kanan ini parit yang airnya sedikit sekali. Oke, untuk pulangnya saya tidak menggunakan jalan yang sama, tapi akan lewat jalan yang lain supaya ada variasi gitu. Saya akan masuk daerah kompleks perumahan, tapi lewat pinggirnya saja. Jadi kompleks ini ditutup dengan pagar untuk keamanan. Saya bukanya sendiri. Dan di sini jalannya jalan aspal kecil, tidak ada mobil lewat karena ini jalan kompleks. Dan ya mungkin ya memang jalan buntu. Di belakang tadi kan ada portal atau pintu tadi. Di sebelah kiri pagar hidup tinggi sekali dengan lapisan, kurang tahu ini lapisannya apa, sepertinya bukan beton tapi lapisan berupa pasir atau tanah yang dibungkus dengan semacam pembungkus terpal atau ya plastik gitu, dan dengan ram kawat. Bisa dilihat secara detail. Nah ini adalah dinding pasir yang dibungkus dengan ram kawat. Oke, saya jalan lagi menuju Rupke.
2 km lagi saya akan sampai di Rupke. Oke, masih 1 km lagi sampai di tujuan. Dan pemandangan masih kosong melompong. Kiri kanan masih hijau. Tidak ada rumah. Di depan ada jalan tol. Jalan tol baru. Di sini jalan tolnya tidak dipungut tol. Jadi jalan bebas hambatan yang tidak dipungut tol. Kita tengok sebelah kanan ada sapi-sapi dilepaskan di padang rumput. Oke, mumpung jalan tol ini belum dioperasikan, saya akan lewat jalan tol di atas, lewat jembatan. Oh enggak, ini bukan jalan tolnya, ini memang jembatan penyeberangan jalan tol. Ini jalan tol baru yang dibangun. Ya, kita sampai di tujuan. Ini halte pemberhentian bis Rupke. Namanya Kursurweg. Jadi bis yang lewat sini hanya nomor 4682. Halte pemberhentian ini difasilitasi dengan satu shelter untuk berteduh. Di dalamnya ada tempat duduk, kemudian di luarnya ada tempat sampah, kemudian ada rak Wochenblatt atau koran gratisan yang terbit seminggu sekali. Orang tinggal ngambil begitu saja koran dari rak kuning ini. Kemudian di depannya ada jadwal pemberangkatan bis dan daftar tarif, berapa tarifnya untuk menuju satu tujuan. Oke, kita pulang. Ya, berdasarkan perhitungan yang dibuat oleh aplikasi Osman ini, jarak dari Rupke ke rumah itu untuk jalan yang lurus, jalan yang terdekat itu 7 km. Kita lihat nanti, saya akan mungkin tidak terlalu mengikuti petunjuk dari yang disarankan oleh aplikasi ini, tapi saya akan berbelok-belok untuk mendapatkan jarak yang lebih jauh dan supaya ada variasi, jadi tidak membosankan, pemandangannya tidak itu-itu lagi. Halo. Kembali saya akan menyeberangi jalan tol dan saya akan
lewat bawah. Ternyata tidak bisa lewat, tidak ada jalan, sama sekali tidak ada jalan. Jadi saya akan lewat jalur yang lain. Di jalan ini saya bisa menjalankan sepeda dengan kecepatan lebih tinggi. Jalannya halus, datar, licin, enak sekali. Kebetulan angin bersahabat, saya jalan searah dengan arah angin. Di sini daerahnya resik, bersih, dan rumah-rumah ini bagus-bagus dan pemiliknya merawat halamannya dengan baik sekali. Rumputnya dirawat dengan baik, dipapas dengan rata, enak untuk dilihat. Oh, rupanya jalannya ditutup. Jadi saya terpaksa menggunakan jalur lain. Saya tidak bisa menggunakan jalan mobil ini karena terlalu ramai. Jadi saya akan menggunakan jalur kampung sebelah kiri. Oke, saya jalan dengan kecepatan 20 km per jam. Dan kalau berdasarkan aplikasi Osman ini, jarak dari sini menuju ke rumah itu 6 km. Ini masih di daerah Neuenfelder Hinterdijk. Dan ini masih di daerah hutan lindung, daerah resapan air. Jadi tidak ada bangunan di sini. Yang ada hanya rawa-rawa dan padang rumput, hutan, dan sebagian ditanami dengan pohon-pohon produktif seperti jagung. Kemudian sebelah sana nanti ada apel. Jalannya agak rusak, jadi sedikit kurang nyaman. Oh, ternyata jalannya dipakai oleh proyek. Oke, gantian saya lewat. Nggak nyaman juga. Ini sepedanya bukan sepeda MTB. Nah, sudah lewat. Saya sekarang kembali ke jalan biasa. Dan gara-gara proyek ini, jadi jalannya
rusak. Seharusnya ini jalan aspal. Jalan masih rusak. Kira-kira tiap hari dilewatin kendaraan berat dari proyek pembuatan autoban di sebelah kanan ini. Jadi autoban yang sedang dibuat ini namanya A26. Waduh, parah sekali ini. Jalannya rusak. Saya nggak tahu kalau jalan ini bermasalah karena sedang pembangunan. Ya, tahu jalannya rusak begini karena ada pembangunan, saya mungkin tidak akan lewat sini. Tapi sekarang sudah terlanjur, jadi selain jalannya jelek begini, susah dilewatin, juga jaraknya juga tambah jauh karena saya harus muter. Ini jalan parah sekali. Seharusnya saya tinggal 3 km lagi menuju rumah. Dan ini yang membuat jalan rusak, kendaraan berat tiap hari dilewati. Alhamdulillah saya sudah menyeberang. Jadi dari sini saya masih harus melakukan perjalanan sejauh 6 km.